Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan sidak ke pasar dan retail modern untuk memastikan pasokan dan kualitas beras medium terjaga serta mengantisipasi beredarnya beras oplosan di Kota Bandung. Jadi Muhammad Farhan menegaskan tidak ada lagi beras oplosan yang beredar. Beras medium di Bandung dipastikan aman, asli, dan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala DKPP Bandung Gingin Ginanjar menambahkan dari neraca pangan Juli Agustus stok beras medium masih cukup dan memenuhi standar keamanan konsumsi saat ini. Ya cuma gitu aja. Utuh. Tapi coba ntar saya cek ini yang di Pak Sekda. Ciparai. Jangan panik, insya Allah beras semua tipe di Kota Bandung ada, dari mulai yang premium kemudian sampai ke yang medium, termasuk yang untuk bubur sekalipun yang sudah pecah gitu ada. Oh ya, saya pastikan juga bekerja sama dengan Dewan Ketahanan Pangan level provinsi, kami melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap beberapa merek ya, dari retail modern itu ada beberapa merek ditarik gitu. Karena lima merek ditarik karena khawatir adanya pengoplosan jadi penegakan hukum. Pemirsa, Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka dari PT FS. PT FS ini adalah produsen beras yang diduga beras oplosan atau beras tidak sesuai dengan standar mutu dan takaran. Penetapan tersangka dilakukan setelah rangkaian penyidikan dan gelar perkara. Dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Jumat pagi, Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helvi Assegaf menyebut ketiga tersangka yakni KG, Dirut PT FS, RL Direktur Operasional, RP Kepala Seksi Quality Control. Helvi mengatakan sejatinya ada 3 produsen dari 5 merek beras yang tak sesuai dengan standar mutu dan takaran yang telah dilakukan tahap penyidikan. Namun baru PT FS yang telah ditemukan bukti yang cukup melakukan tindak pidana. Selain menetapkan tersangka, Satgas Pangan Polri juga menyita 132,56 ton beras berbagai merek premium. Lalu menyita dokumen legalitas, sertifikat penunjang, dokumen hasil produksi, hingga dokumen sertifikat merek. Satgas Pangan Polri juga akan memanggil ketiga tersangka untuk dilakukan pemeriksaan, yakni 3 hari setelah penetapan tersangka pada 31 Juli 2025. Sebelumnya Satgas Pangan Polri memaparkan 3 produsen yang terbukti memproduksi beras tidak sesuai mutu dan takaran, yakni PT FS, Toko SY, dan PT PIMW. Namun 2 produsen lainnya masih dalam tahap pengumpulan alat bukti. Pasal yang dilanggar, tindak pidana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh para tersangka, yaitu melakukan memperdagangkan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label, etiket keterangan, iklan atau promosi, penjualan barang atau jasa tersebut, dan atau pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman pasal 62 perlindungan konsumen yaitu 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sedangkan Undang-Undang TPPU pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut penyidik setelah dilakukan penetapan tersangka tersebut yaitu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka. Penyidik akan melakukan penyitaan terhadap mesin produksi beras PT FS, melakukan pemeriksaan terhadap ahli korporasi untuk memastikan pertanggungjawaban korporasi PT FS dalam perkara ini dan penetapan korporasi sebagai tersangka.